Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rere Piza, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah mencuci tangan 6 langkah dan juga sudah memakai handscoon. Langkah pertama yaitu membuka bedong bayi. Tahap kerja, pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan yang pertama, menimbang berat badan bayi. Berat badan bayi 2,8 kg. Setelah itu, mengukur panjang badan bayi. Panjang badan bayi yaitu 45 cm. Setelah itu, memeriksa denyut jantung dan pernapasan bayi selama 1 menit. Mengukur suhu tubuh bayi pada aksila. Pada bayi tidak dilakukan pemeriksaan tekanan darah kecuali bayi dalam keadaan kritis. Kita ukur dulu suhu tubuh pada bayi. Tunggu sampai termometernya berbunyi. Suhu tubuh pada bayi normal. Yang kedua yaitu pemeriksaan kepala. Yang pertama, mengukur kepala bayi. Yang kedua, mengukur lingkar dada. Dan yang ketiga yaitu meraba kepala bayi, apakah ada benjolan ketika kita tekan. Amati bentuk kepala, apakah ada cacat, bawaan, atau hidro yaitu mikrosalus, atau apakah ada trauma jalan lahir. Raba fontanel anterior dan fontanel posterior dengan cara meletakkan tangan kita di belakang kepala bayi, raba sampai bagian depan, lihat fontanel sudah tertutup atau belum. Selanjutnya kita ke wajah, lihat mata bayi simetris atau tidak. Yang selanjutnya yaitu kita lihat telinga sejajar atau tidak dengan mata. Normalnya mereka ini sejajar. Pemeriksaan yang kelima yaitu pada mulut dan rongga mulut. Masukkan jari kita secara refleks pada mulut bayi. Biasanya otomatis bayi akan menghisap jari kita. Raba bagian langit-langit mulut bayi. Apakah utuh atau adakah kecacatan? Lihat juga lidah dan rongga mulut pada bayi. Yang keenam yaitu pemeriksaan leher. Lihat apakah ada cedera atau luka pada bagian leher bayi. Raba bagian tulang klavikula. Lihat apakah ada tanda-tanda patah tulang atau tidak. Pemeriksaan yang ketujuh yaitu pemeriksaan dada. Lihat apakah dada bayi datar, cembung, atau cekung. Lihat denyut nadi pada jantung bayi terlihat atau tidak.
Pemeriksaan yang kedelapan yaitu pemeriksaan abdomen. Lihat bentuk abdomen apakah datar, cembung, atau cekung. Dan tali pusarnya apakah ada darah atau sekret, nanah, dan normalnya tali pusar bersih. Pemeriksaan yang kesembilan yaitu pemeriksaan ekstremitas dan kulit bayi, yaitu dari tangan sampai kaki. Lihat jumlah jari tangan pada bayi lengkap atau tidak, begitupun dengan kaki. Balikan bayi, lihat ada atau tidaknya luka pada bagian belakang kepala bayi. Kebiruan pada pantat bayi itu biasanya temuan yang normal. Yang ke-10, pemeriksaan genitalia. Pada bayi perempuan biasanya terlihat labia minora. Kita lihat ada atau tidaknya klitoris, lubang kencing, dan vagina. Jika ditemukan darah atau sekret, itu temuan normal pada bayi perempuan. Sedangkan pada bayi laki-laki, pemeriksaan dilihat yaitu lihat penis, apakah lubang penis berada di ujung atau tidak. Temuan abnormal, lubang kencing biasanya berada di bagian penis bagian bawah atau atas. Tekan SCS kalau teraba, misalnya bengkak atau ada cairan, segera konsultasikan ke dokter anak pada pemeriksaan genital. Sebaiknya saat pemeriksaan genital, sarung tangan perlu diganti. Yang ke-11, pemeriksaan refleks. Pemeriksaan yang pertama, masukkan tangan ke mulut bayi, akan ada respon menghisap atau seperti minum ASI. Yang kedua, refleks rooting atau memutar. Kita usap pipi bayi sekitar mulut bayi. Biasanya respon bayi akan menoleh mencari jari kita tersebut. Yang ketiga, refleks menggenggam atau grasp. Taruh tangan kita atau jari kita di telapak tangan bayi. Lihat apakah bayi akan menggenggam jari kita tersebut, begitu juga dengan kaki. Selanjutnya, refleks Babinski. Berikan rangsangan dari tumit sampai ke bawah jari-jari, nanti responnya jari-jari bayi akan membuka ke arah belakang kaki. Setelah itu, refleks Moro. Angkat kepala bayi sedikit, kemudian letakkan tangan satunya untuk jaga-jaga di bawahnya. Nanti bayi akan merespon seperti orang kaget. Yang terakhir adalah refleks mata. Berikan cahaya pada bayi menggunakan pen light. Biasanya bayi akan merespon yaitu dengan bayi berkedip. Yang ke-12 yaitu pasca pemeriksaan. Kita rapikan kembali bedong bayinya. Selesai. Baiklah, itulah video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau tindakan. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.